pendahuluan. A. Latar belakang. Peserta didik yang merupakan manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan manusia lain untuk dapat berkembang menjadi manusia yang utuh. Dalam perkembangannya, pendapat dan sikap peserta didik dapat berubah karena interaksi dan saling berpengaruh antar sesama peserta didik maupun dengan proses sosialisasi. Dengan mempelajari perkembangan hubungan sosial, diharapkan dapat memahami pengertian dan proses sosialisasi peserta didik. Pada awal manusia dilahirkan, manusia belum memiliki sifat sosial yang berarti manusia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya. Kebutuhan berinteraksi anak dengan orang lain dapat dirasakan ketika usia anak sekitar 6 bulan. Di saat itu mereka mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota-anggota keluarganya. Anak mulai mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lain, seperti marah atau tidak senang mendengar suara keras dan kasih sayang. Perkembangan sosial pada peserta didik prasekolah berkembang kemampuan untuk memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai atau perasaan sehingga mendorong anak untuk bersosialisasi, lebih akrab dengan lingkungan sebaya atau lingkungan masyarakat melalui persahabatan. Yang pertama, apa itu perkembangan? Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Sebagai hasil dari proses pematangan, perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Terdapat berbagai macam definisi yang berkaitan dengan perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmaniah dan bukan pada organ jasmani tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Proses perkembangan akan berlangsung sepanjang kehidupan manusia, sedangkan proses pertumbuhan seringkali akan berhenti jika seorang telah mencapai kematangan fisik. Dapat disimpulkan dari kedua pendapat ahli di atas bahwa perkembangan adalah suatu proses fisik maupun mental seseorang yang memberikan perubahan pada orang yang berkembang. Perkembangan akan terus berlangsung sepanjang kehidupan manusia dari lahir hingga akhir hayat. Yang kedua, apa itu sosial? Pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Pengertian perkembangan sosial peserta didik dan emosi pada anak prasekolah. Dari masa perkembangan awal, bayi menunjukkan rasa aman dalam keluarganya apabila kebutuhannya terpenuhi oleh lingkungan bayi. Akan mengeksplorasi melalui sentuhan rasa. Dari mengeksplorasi itulah bayi akan belajar sebaiknya apabila bayi merasa tidak aman dalam lingkungan keluarga. Bayi akan menghabiskan energinya untuk mengatur dirinya sehingga kesempatan untuk bereksplorasi bayi tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Proses belajar pada masa inilah yang mempengaruhi perkembangan pada tahap selanjutnya, masa perkembangan bayi hingga masa sekolah memasuki sekolah dasar, menjadi fondasi belajar yang kuat bagi anak untuk mengembangkan kemampuan sosial emosinya, menjadi lebih sehat dan anak siap menghadapi tahapan perkembangan selanjutnya. Yang lebih rumit pada tahap krisis inilah menjadi waktu yang tepat dalam meletakkan dasar-dasar perkembangan kemampuan. Perkembangan sosial emosi mengacu pada kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dan mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun emosi negatif. Mampu menjalin hubungan dengan anak-anak lain dan orang dewasa di sekitarnya secara efektif, mengeksplorasi lingkungan melalui belajar. Usia dini disebut juga sebagai tahapan perkembangan kritis atau usia emas. Pada tahap ini, sebagian besar jaringan sel-sel otak berfungsi sebagai pengendalian setiap aktivitas dan kualitas manusia. 2 tahun pertama, kehidupan manusia sangat penting bagi perkembangan anak. Anak mulai mengembangkan kemampuan motorik, indrawi, visual, dan auditori yang distimulasi melalui lingkungan sekitarnya. 1. Anak usia dini. Anak usia dini adalah seorang anak yang usianya belum memasuki suatu lembaga pendidikan formal seperti sekolah dasar, dan biasanya mereka tetap tinggal di rumah atau mengikuti kegiatan dalam bentuk berbagai lembaga pendidikan prasekolah.
seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, atau taman penitipan anak-anak. Usia dini adalah anak yang berusia 1-8 tahun, sedangkan pada hakikatnya anak usia dini adalah individu yang unik di mana memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, kreativitas, bahasa dan komunitas yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Dan berbagai penelitian menyimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun, yang sedangkan dalam tahap pertumbuhannya dan perkembangannya baik fisik maupun mental. Definisi lain menyebutkan bahwa anak usia dini yaitu anak dengan usia 4-6 tahun, di mana anak telah masuki jenjang prasekolah. Anak pada usia tersebut mengalami perubahan pada fase kehidupan sebelumnya. Masa anak usia dini sering disebut dengan golden age atau masa emas. Pada masa ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara tepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak semua karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. Taman kanak-kanak sebagai salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang ada di jalur pendidikan yang memberikan pelayanan bagi anak usia dini hingga memasuki tahapan pendidikan dasar. Anak prasekolah adalah mereka yang berusia antara 3-6 tahun. Mereka biasanya mengikuti program prasekolah, sedangkan di Indonesia umumnya mereka mengikuti program tempat penitipan anak 3 bulan sampai 5 tahun dan kelompok bermain usia 3 tahun. Sedangkan pada usia 4-6 tahun biasanya mereka mengikuti program taman kanak-kanak. Pendidikan pada taman kanak-kanak diarahkan untuk mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin sesuai dengan tahapan perkembangan anak melalui kegiatan belajar sambil belajar. Selain itu, taman kanak-kanak diharapkan juga berusaha untuk mengembangkan segi kepribadian anak dalam rangka menjembatani pendidikan dalam keluarga pendidikan dalam lingkungan sekolah, karena pada tahapan ini anak tidak berkumpul dan bergaul bersama keluarga di rumah maupun sudah berkumpul bersama dengan figur baru yaitu guru dan teman sebayanya. Tahapan perkembangan sosial emosional anak. Perkembangan sosial merupakan perkembangan tingkah laku pada di mana anak diminta untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan sosial merupakan proses belajar anak dalam menyesuaikan diri dengan norma moral dan tradisi. Perkembangan sosial dapat dipetakan dalam berbagai aspek konteks. Menurut Sederman dan Friend, Yarho 2009 menyebutkan bahwa perkembangan sosial meliputi kompetensi sosial dan tanggung jawab sosial. Kompetensi sosial menggambarkan keefektifan kemampuan anak dalam beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Misalnya, mau bergantian dengan teman lainnya dalam sebuah permainan. Tanggung jawab sosial menunjukkan komitmen anak terhadap tugasnya, menghargai perbedaan individu, memperhatikan lingkungannya, dan mampu menjalankan fungsi perkembangan sosial. Perkembangan sosial anak diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon lingkungan terhadap anak. Perkembangan sosial yang optimal diperoleh dari respon sosial yang sehat dan kesempatan yang diberikan kepada anak untuk mengembangkan konsep diri yang positif. Melalui kegiatan bermain, anak dapat mengembangkan minat dan sikap terhadap orang lain, dan sebagai aktivitas yang terlalu banyak didominasi oleh guru akan menghambat perkembangan sosial emosi anak. Yang kedua, perkembangan emosi. Mendefinisikan emosi sebagai perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang berada dalam suatu keadaan yang dianggap penting oleh individu tersebut. Emosi diwakilkan oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi, seperti rasa senang, takut, marah, dan sebagainya. Karakteristik emosi pada anak berbeda dengan karakteristik yang terjadi pada orang dewasa, di mana karakteristik emosi pada anak itu antara lain, yang pertama berlangsung singkat dan bersifat tiba-tiba, yang kedua terlihat lebih hebat atau kuat, yang ketiga bersifat sementara atau dangkal, yang keempat lebih sering terjadi, yang kelima dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya, dan yang keenam reaksi mencerminkan individualitas.
Emosi dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu emosi positif maupun negatif. Pada usia prasekolah, anak-anak belajar menguasai dan mengekspresikan emosi. Pada usia 6 tahun, anak-anak memahami konsep emosi yang lebih kompleks, seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan. Tetapi anak-anak masih memiliki kesulitan di dalam menafsirkan emosi orang lain. Pada tahapan ini, anak memerlukan pengalaman pengaturan emosi, yaitu mencakup kapasitas untuk mengontrol dan mengarahkan ekspresi emosional, serta menjaga perilaku yang terorganisir. Ketika munculnya emosi-emosi yang kuat, dan untuk dibimbing oleh pengalaman emosional. Seluruh kapasitas ini berkembang secara signifikan selama masa prasekolah, dan beberapa diantaranya tampak dari meningkatnya kemampuan anak dalam mentoleransi frustasi. Kemampuan untuk mentoleransi frustasi ini yang merupakan upaya anak untuk menghindari amarah dalam situasi frustasi yang membuat emosi tidak terkontrol dan perilaku menjadi tidak terorganisir. Anak-anak tampak meningkat kemampuannya dalam mentoleransi frustasi ketika diminta melakukan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan mereka. Pada masa kanak-kanak awal ditandai dengan munculnya emosi evaluatif yang didasari rasa bangga, malu, dan rasa bersalah, di mana kemunculan emosi ini menunjukkan bahwa anak sudah mulai memahami dan menggunakan peraturan dan norma sosial untuk menilai perilaku mereka. Berikut penjelasan dari 3 emosi tersebut. Yang pertama, rasa bangga. Perasaan ini muncul ketika anak merasakan kesenangan setelah sukses melakukan perilaku tertentu. Rasa bangga sering diasosiasikan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu. Yang kedua, malu. Perasaan ini muncul ketika anak menganggap dirinya tidak mampu memenuhi standar atau target tertentu. Yang ketiga, rasa bersalah. Rasa ini muncul ketika anak menilai perilaku sebagai sebuah kegagalan. 1. Usia berpengaruh pada perbedaan perkembangan emosi. Setiap rentang usia menunjukkan beberapa perbedaan yang paling mencolok dalam ekspresi dan regulasi emosi. Yang kedua, perubahan ekspresi wajah terhadap emosi. Setiap halnya orang dewasa, ekspresi perasaan anak-anak juga terlihat dari ekspresi wajahnya. Seiring dengan bertambahnya usia mereka, anak-anak semakin mampu dalam mengekspresikan emosi mereka melalui tersenyum, mengkerutkan kening, dan ekspresi lain. Yang ketiga, menunjukkan emosi yang kompleks. Anak-anak di usia prasekolah memperlihatkan ekspresi wajah yang menunjukkan kebanggaan, malu, jijik, dan rasa bersalah yang tidak terlihat pada bayi atau anak yang lebih muda. Ekspresi yang lebih kompleks dapat ditunjukkan dan kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitif untuk perasaan mereka yang mengalami dan mengekspresikan perasaan-perasaan tersebut. Yang keempat, bahasa tubuh. Ternyata wajah tidak cukup bagi anak untuk mengekspresikan emosi. Anak juga menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan perasaannya. Mereka mengekspresikannya melalui gerak-gerik dan bahasa tubuh. Kemudian, kelima, suara dan kata. Anak-anak semakin baik dalam mengekspresikan perasaan mereka melalui suara dan kata seiring bertambahnya usia. Mereka mulai memberi label yang sederhana terhadap apa yang mereka rasakan, kemudian berkembang menjadi pelabelan yang semakin kompleks seiring dengan perasaan yang semakin kompleks yang mereka alami. Yang keenam, representasi simbolik. Sejak balita dan selanjutnya, anak-anak semakin baik dan menggunakan simbol, memainkan permainan, menggambar, dan memanipulasi material untuk mengomunikasikan dan mengarahkan emosi. Yang ketujuh, pengetahuan emosi. Anak telah mulai mampu mengidentifikasikan dan memberi nama perasaan yang dialaminya dan orang lain.
di mana kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk regulasi emosi anak dalam berempati dan menunjukkan sikap proporsional dan yang sesuai emosi yang berkembang lebih dari awal dibandingkan dengan saat yang mulai mampu berpikir. Yang kedelapan, perubahan usia dalam regulasi emosi. Anak usia ini lebih dapat menyamarkan atau melebihkan emosi yang mereka rasakan dari reaksi yang biasanya mereka tampilkan di usia yang lebih muda. Yang kesembilan, respon pada perasaan lainnya. Anak menikmati dalam menunjukkan emosi yang kuat dan tampaknya kegiatan ini menjadi salah satu cara mereka belajar tentang perasaan. Yang kesepuluh, ikatan emosional dengan yang lain. Ikatan emosional yang dengan orang lain mulai berkembang dan akan berkembang lebih cepat pada anak-anak yang dibesarkan dalam lingkaran yang mendukung seperti banyaknya menghabiskan waktu bersama saudara kandung atau tempat pengasuhan atau penitipan yang banyak terdapat orang. Yang ke-11, tahap-tahap perkembangan emosional. Terdapat beberapa model perkembangan emosi yang dapat dijadikan landasan untuk mempelajari perkembangan emosi anak prasekolah. Kesimpulannya, upaya pengembangan sosial emosi anak mengembangkan sosial emosional harus dilakukan sejak dini, terutama pada usia taman kanak-kanak. Hal ini disebabkan karena pada masa tersebut anak mulai mengembangkan pergaulan dengan teman sebaya di lingkungan rumah dan di luar rumah. Bahkan anak-anak yang berbeda wilayah dengan mereka yang tentunya memiliki ciri khas budaya yang berbeda. Hasil penelitian Roesdes et al. Tahun 2011 menunjukkan bahwa acacian selama masa taman kanak-kanak mampu memediasi hubungan antara pengetahuan emosi, keterampilan atensi dan kompetensi akademik di kelas pertama dengan memperhitungkan dampak pendidikan ibu, pendapatan keluarga, usia anak, jenis kelamin. Temuan ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keberhasilan akademis masa depan anak-anak. Tugas guru dalam mengembangkan sosial emosi pada anak didik hendaknya menguasai prinsip tindakan. 1. Menjadi contoh atau teladan yang baik. 2. Mengenalkan emosi. 3. Menanggapi perasaan anak. 4. Melatih pengendalian diri. 5. Melatih mengelola emosi. 6. Menerapkan disiplin dengan konsep empati. 7. Melatih keterampilan komunikasi. 8. Mengungkapkan emosi dengan kata-kata. Dan 9. Memperbanyak permainan dinamis.